wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akwan. Saya Kafriani. Saya Kamila Madani. Saya Sri Rahaisa Putri. Pada video kali ini, kami akan menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dan tema yang akan kami angkat pada video kali ini yaitu stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Selamat menyaksikan! Yang pertama yaitu pengertian dari stabilitas moneter Islam. Stabilitas moneter Islam adalah kondisi ketika nilai uang tetap stabil sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, uang itu berfungsi sebagai alat tukar, bukan hanya sebagai komoditas yang menghasilkan bunga. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari stabilitas moneter Islam. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan harga. Artinya, pemerintah dan bank sentral berupaya agar harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang terlalu tajam. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami penurunan daya beli. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan nilai uang menurun sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli barang. Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting agar perekonomian tetap stabil. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, dunia usaha akan lebih percaya diri untuk melakukan investasi dan juga mengembangkan usahanya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan atau falah, yaitu kehidupan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, instrumen stabilitas moneter Islam. Untuk menjaga stabilitas moneter Islam terdapat beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. GWM merupakan sejumlah dana yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia. Tujuannya adalah menjaga likuiditas bank dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mengelola kelebihan dana pada bank syariah. Dengan adanya SBIS, likuiditas bank dapat terjaga tanpa melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, Sukuk Bank Indonesia. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan akad syariah. Selain menjadi instrumen investasi, sukuk juga digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan membantu pembiayaan pembangunan. Dalam ekonomi Islam, ZIF-WAF memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan.
dan mengurangi kesenjangan sosial. Dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui berbagai instrumen tersebut, stabilitas moneter dapat tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Mekanisme stabilitas moneter Islam. Stabilitas moneter Islam dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Jika uang yang beredar berlebihan, inflasi dapat meningkat. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, aktivitas ekonomi dapat melambat. Kedua, penguatan sektor real seperti perdagangan, pertanian, dan UMKM. Ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan keuangan harus didukung oleh aktivitas ekonomi yang nyata, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan UMKM. Dengan berkembangnya sektor real, perekonomian menjadi lebih stabil dan mampu menciptakan lapangan kerja. 3. Penggunaan sistem bagi hasil menggantikan sistem bunga. Bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah dan musyarakah yang menerapkan sistem bagi hasil. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Melalui mekanisme tersebut, sistem moneter Islam diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Stabilitas moneter Islam memiliki peran yang sangat luas bagi perekonomian global. Implikasi global moneter Islam. Pertama, meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Karena menghindari praktik spekulasi dan riba, sistem keuangan syariah dinilai lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi. Kedua, mendorong investasi yang produktif. Dana yang dihimpun melalui lembaga keuangan syariah diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif sehingga mampu meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi Islam menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Keempat, Memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Saat ini, banyak negara mengembangkan industri keuangan syariah seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perkembangan tersebut membuka peluang kerjasama dalam bidang investasi, perdagangan, dan pembiayaan syariah di tingkat global. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi suatu negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dalam video ini ada manfaat dan ilmu yang dapat teman-teman dapatkan. kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.